Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Bayu di Jakarta. Mas Bayu menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2012. Jadi waktu itu Mas Bayu pernah punya seorang sahabat gitu ya. Sahabatnya bekerja, namanya itu Mas Ilham. Nah, Mas Ilham sendiri ini berada sekarang tinggalnya di daerah Kebumen sana. Nah, ada cerita balik lagi ke sekitar tahun 2010. Jadi Mas Bayu sama Mas Ilham itu bekerja di perusahaan yang sama-sama junior gitu ya, sama-sama ya baru pengalaman kerja 2 atau 3 tahun lah. Sementara masuk di perusahaan tersebut, ini baru-baru banget, baru hitungan bulan. Pertama Mas Bayu dulu yang masuk, kemudian beberapa bulan kemudian masuklah Mas Ilham. Ya sudah gitu kan, Mas Ilham dengan segala kekonyolannya, dan itu bikin Mas Bayu ini anak tuh seru gitu diajak main dengan logat Kebumen yang masih sangat kental gitu ya, dibawa ke Jakarta sana, ya pokoknya kayak gitulah. Ini dianggapnya menyenangkan, lucu dan sebagainya. Dan Mas Ilham orangnya juga memang seperti itu, suka ngebanyol dan ya orangnya tuh nothing tulus gitu ya. Enggak usil dengan orang lain dan sebagainya. Pokoknya enak lah. Akrab lah Mas Bayu sama Mas Ilham tadi, dan ya tentu saja dengan kawan-kawan yang lainnya. Sampai pada suatu hari ada sesuatu yang disitulah kayak titik perubahan dari semuanya. Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, mohon izin mau promo sebentar. Bawang gorengnya Wiji di sini yang muter-muter. Udah ada berbagai ukuran di sini, ada kecil, sedang, besar, sama ada ukuran yang pouch. Yang pouch itu sama dengan yang ukuran yang sedang. Nah, bawang renyah tanpa campuran apapun, tanpa campuran tepung dan sebagainya, bisa didapat di beberapa toko online yang ada di Indonesia, Shopee, Tokopedia, TikTok, atau bisa langsung kontak admin. Apalagi ya, kawan-kawan yang kemarin sudah membeli, terima kasih banyak. Dan untuk kawan-kawan yang mungkin belum pernah nyobain, belum pernah nyicipin, ya sekali-kali dicobain, ditunggu pesanannya. Itu aja, terima kasih banyak. Kita lanjut lagi cerita dari Mas Bayu tadi. Nah, Mas Bayu waktu itu di tahun 2010 itu ya mengalami satu titik perubahan, di mana ceritanya mungkin karena performa kerja, padahal baru beberapa bulan kerja di tempat tersebut, Mas Bayu itu dipromosikan oleh atasannya lagi, ya intinya naik jabatan lah. Dan tentu saja hal itu diikuti dengan setelah konsultasi sama saudara-saudaranya, sama keluarganya ya, aku mau digini-gini. Nah ada saudaranya tuh yang bilang, "Bay, oke, kamu naik jabatan gitu ya, tapi kamu lihat juga pekerjaan kamu, tanggung jawab kamu seperti apa. Kamu omongin lah masalah nanti salary-nya tuh gimana, gajinya tuh gimana. Apakah gajinya ikut naik atau enggak gitu ya. Memang bagus ini kayak gini buat kamu, cuman kamu pertimbangannya itu juga. Soalnya yang namanya naik jabatan kayak gitu, naik pangkat kan tanggung jawab juga tentu saja naik gitu ya. Ya kamu omongin aja ke bosmu," katanya. Ya, akhirnya Mas Bayu pun saat lagi negosiasi HRD dan sebagainya, ngomong masalah itu, masalah berhubungan dengan gaji dan sebagainya. Dan ternyata ya itu ada penyesuaian lah. Ya senang tentu saja Mas Bayu. Dan ya hal itu juga dapat selamat dari teman-teman yang lain, termasuk dari Mas Ilham juga. "Oh Bay, wow selamat ya Bay, selamat gitu ya. Aku ikut senang dan sebagainya." Sudah. Waktu pun berjalan. Nah, mungkin karena Mas Bayu juga manusia gitu ya. Ada kalanya lupa atau hilaf. Jadi mungkin ini lagi kayak orang demam jabatan atau gimana waktu itu. Memang kerjaan lagi padet-padetnya. Lagi banyak deadline gitu ya. Pokoknya lagi riweuh gitu kalau kata orang Sunda mah. Itu pokoknya lagi ribet banget. Dan pada suatu saat Mas Bayu kan punya power, punya jabatan itu tadi ya.
ada satu pekerjaan yang memang belum selesai dan waktu itu adalah tanggung jawabnya PIC-nya itu adalah si Mas Ilham. Belum selesai, Mas Bayu, aduh ini belum selesai. Kemana ya Ilham ya, kemana Ilham? Akhirnya apa? Mas Bayu pun nyariin si Ilham tadi di jam kerja memang. Dan Mas Bayu turun ke sana, ngelihat Ilham itu lagi ngerokok sama teman-temannya yang lain. Nah Mas Bayu pun marah di situ. Ham, kamu gimana sih Ham? Ini kerjaan belum selesai. Iya Bay, sebentar ngabisin ini sebatang Bay. Tinggal dikit lagi kok, tinggal dikit lagi. Nah di situ ya Mas Bayu tetap, kamu gimana sih, maksudnya mending selesaiin dulu, jangan ngerokok dulu kayak gini, kata si Mas Bayu kan. Pentingin pekerjaan lah, ngerokok kayak gini kalau kerjaan udah santai bebas, kata si Mas. Memang ada benernya Mas Bayu seperti itu, tapi mungkin Mas Ilham ya memang merasa salah gitu ya. Mas Ilham pun diem aja di sana, Mas Bayu langsung balik lagi ke sini. Biasanya juga Bayu itu ikut gabung sama mereka, cuman kali ini dia itu balik lagi ke atas ya karena memang ada pekerjaan itu tadi. Gak lama setelah itu disusul sama si Mas Ilham. Gak ada 1 menit gitu Mas Ilham itu nyusul ke sana dan langsung dikerjakan setengah jam kemudian pekerjaan itu selesai. Bay, tak email ya katanya. Ya, di email lah sama si Mas Ilham waktu itu. Udah dikirim kan, udah jadi. Mas Bayu nggak bilang terima kasih, nggak bilang apa gitu, itu langsung di ini dan entah kenapa Mas Bayu itu jadi kesal sama si Ilham itu tadi karena ya satu kesalahan itu ya, Mas Ilham juga salah gitu. Dia tuh jadi kesal, ini anak udah tahu lagi urgent begini, lagi darurat malah santai-santai ngerokok di bawah gitu kan. Itu masih kesel sampai sehari, keesokan harinya itu udah biasa aja dan Mas Bayu itu justru menangkap hal yang sebaliknya. Ilham itu sekarang jadi berubah, Ilham itu jadi pendiam, jadi gimana gitu ya. Jadi suka menyendiri atau apa, bahkan apa. Si Mas Bayu itu berusaha meminta maaf waktu itu, tapi tidak secara langsung, secara verbal. Ham, sorry ya, itu enggak. Ngajakin si Mas Ilham, Ham, ngerokok yuk ke bawah yuk katanya. Iya Bay, nanti aku nyusul katanya begitu kan. Ya udah si Mas Bayu pun ke bawah duluan ke sana. Mas Ilhamnya itu nggak datang ke situ ya. Bener-bener nggak datang sampai Mas Bayu itu naik ke atas. Ditungguin gitu ya. Oh sorry Bay, ada kerjaan gitu ya. Nggak boleh ditinggal-tinggal. Di situ Mas Bayu itu kayak, kok mirip dengan apa yang aku omongin waktu itu, waktu pagi di sana itu. Kok aku ngerasa gitu ya, kayak dibalikin gitu, kata si Mas Bayu. Oh ya wis lah. Si Mas Bayu pun balik ke sana dan ya memang itu tadi, yang namanya kata maaf atau apa itu memang nggak pernah terlontar dari mulutnya Mas Bayu. Dan alangkah kagetnya Mas Bayu setelah kurang lebih sekitar 1 minggu dengan sikapnya Mas Ilham yang mulai berubah itu, ternyata apa? Dia mengajukan surat resign. Resign gitu kan? Mas Bayu pun coba nyamperin, Ham, kenapa resign Ham? Nggak apa-apa Bay, aku mau balik kampung katanya begitu. Loh, kenapa dadakan banget? Kenapa kamu tiba-tiba balik kampung? Ya, nggak apa-apa Bay, pengen cari suasana baru katanya begitu. Ada urusan juga di kampung, kata si Mas Ilham. Ya, jawabannya itu memang nggak to the point, nggak spesifik gitu ya. Cuman, begitu ya. Intinya Mas Bayu pun nggak menahan, tapi sepertinya nggak mungkin, itu udah valid. Dan akhirnya singkat cerita, sebulan kemudian memang ada waktu kurang lebih sekitar 1 bulan ya, Mas Ilham pun cabut dari sana dan udah nggak pernah ketemu lagi sama Mas Bayu. Mas Bayu pun ya merasa kehilangan gitu ya, tentu saja. Alah wis sudah nggak apa-apa, semua masih berjalan dan ya sudah, kita jalanin aja seperti itu kan. Akhirnya sudah nyari penggantinya Mas Ilham, lumayan cukup lama juga, tapi akhirnya dapet. Nah dapet ya nggak tahu, kalau kata Mas Bayu kok rasanya kurang srek gitu. Enakan dulu sama Ilham. Dan Mas Bayu kebayang, aku itu pernah punya salah gitu sama Ilham pas hari itu. Apakah ini ada hubungannya dengan sewaktu itu tadi aku marahin dan Mas Ilham tersinggung atau gimana? Toh sampai sekarang juga aku belum pernah minta maaf sama Ilham. Apakah seperti itu atau gimana ya?
Lah nggak tahu lah. Nah sampai akhirnya udah nggak ada ini, kontaknya Ilham itu masih disimpan gitu ya, dan Mas Bayu itu udah nggak hubungin lagi karena memang sibuk juga dan ya nggak ada urusan lah gitu kan. Akhirnya apa, sekitar 4 bulan dari waktu itu Mas Ilham cabut dari perusahaan, Mas Bayu itu suatu siang ngerasa bener-bener nggak enak badan. Aku itu tiba-tiba kok sakit ya, seperti ini ya, badanku tuh sakit semua, kepalaku pusing, dan leherku itu sakit. Waduh, aku sepertinya radang tenggorokan atau gimana, pikirnya si Mas Bayu. Ya sudah, nggak periksa ke dokter, nggak, cuman beli obat-obatan kayak gitu kan. Dan akhirnya sampai sore pun bertahan, dan akhirnya Mas Bayu pulang ke rumah. Malam harinya itu makin menjadi. Mas Bayu itu nggak demam, nggak apa, cuman apa, badan itu nggak bisa digerakkan, susah digerakkan, lemes banget gitu, sampai ngomong sama orang tuanya, "Pak, Bu, aku kok sakit begini ya, kayak mau lumpuh," kata si Mas Bayu. "Duh, emang kenapa, yang dirasain itu apa?" "Nggak ada, Pak," kata si Mas Bayu, "aku tuh nggak ngerasain, tadi siang sih sempet sakit kepala dan sebagainya gitu ya. Cuman sekarang itu aku nggak ngerasain sakit apa-apa, tapi ya itu tadi, kakiku, tanganku kok begini, kok lemes gitu ya. Mau digerakin itu susah banget," kata Mas Bayu. Itu sekitar jam 8 malam dan akhirnya disuruh istirahat gitu kan. Sekitar jam 11 Mas Bayu bangun, dan bangunnya Mas Bayu itu dalam kondisi lumpuh, bener-bener lumpuh, itu kakinya nggak bisa digerakkan untuk jalan. Memang bisa, tapi sedikit. Goyang-goyangin kaki masih bisa, tapi dipakai buat jalan itu ndak mungkin. Lemes banget, coba turun gitu kan. Tangan masih bisa bergerak ya, meskipun lemes juga. Coba turun, kedebruk, jatuh si Mas Bayunya. Akhirnya apa? Keesokan harinya kan izin kerja dan diperiksa di dokter gitu ya. Ya disarankan ke dokter saraf dan sebagainya kayak gitu. Pengobatan itu pun dijalankan. Tapi sampai kurang lebih sekitar 2 minggu lamanya, hal itu tuh gak membuahkan hasil, masih sama seperti itu aja. Mas Bayu pun untuk sementara waktu itu kerjanya kerja di rumah gitu ya, dari rumah, dan Mas Bayu belum ada keputusan juga mau mengundurkan diri atau apa. Cuman kalau memang seperti ini terus sampai 1 bulan, ya bisa jadi aku ndak enak sama perusahaan. Ya kemungkinan yang ada aku bakal resign juga gitu ya, pikirnya Mas Bayu. Dia pun berpikir panjang gitu ya. Kenapa ya aku bisa seperti ini? Sakitnya ya ndak tahulah, penjelasan medisnya itu nggak diceritakan juga sama Mas Bayu. Tapi itu pengobatan kurang lebih sekitar 2 minggu. Tapi hasilnya itu masih nihil, sama, bolak-balik terus kayak gitu. Masih sama aja, ini kenapa ya, ini kenapa. Nah di situ pun pada suatu malam bapak itu datang ke kamar. "Bay, kamu pernah enggak berbuat salah sama seseorang?" Ya Mas Bayu waktu itu memang nggak ingat sama Mas Ilham gitu ya. Dia bilang, "Enggak Pak, aku di kantor ya kerja-kerja gitu aja, biasa aja." "Oh gitu ya, barangkali kamu ada salah sama orang. Ini barangkali ya," kata bapak. "Coba kamu ingat-ingat lagi." "Iya Pak, nanti aku coba ingat-ingat lagi." Ya udah, sana istirahat. Bapak pun keluar kamar. Mas Bayu berusaha nginget-nginget dan tek ketemu ya cuman satu itu sih, Mas Ilham. Apa gara-gara, tapi enggak lah, masa kayak gitu doang gitu kan. Mas Bayu kan ngegampangin ya waktu itu. Masa gitu doang? Kalaupun dia kesalahan, marah itukah? Atau ini sorry, audionya hilang atau enggak tadi ya. Apakah Ilham semarah itu dan akhirnya begini ngutuk aku atau gimana gitu ya? Atau Ilham melakukan sesuatu yang tidak baik dan sebagainya kayak gitu. Itu mulai kepikir ke sana, tapi ya setelah disimpulkan rasa-rasanya tidak mungkin lah gitu. Orang kayak Ilham itu melakukan hal seperti ini. Tapi bagaimanapun juga mungkin hal ini perlu disampaikan ke bapak. Akhirnya keesokan paginya disampaikanlah ke bapaknya Mas Bayu. "Pak, aku itu kepikiran begini, sepertinya aku pernah punya salah sama rekan kerjaku Pak, begini-begini masalahnya." "Oh itu, kamu masih ada nomornya, masih bisa dihubungi teman kamu itu?"
Aku masih ada sih Pak, cuman udah lama aku nggak ngontek, katanya begitu kan. Akhirnya apa? Mas Bayu pun coba menghubungi nomor Mas Ilham yang tersimpan di handphonenya itu. Diteleponin ternyata nggak nyambung, di di message kayak gitu ternyata pending lah, berarti nomornya udah nggak aktif gitu ya. Wah, nomornya udah nggak aktif Pak, coba kamu cari teman-teman kamu di kantor, barangkali punya update gitu ya nomor dia. Dan akhirnya Mas Bayu nanya-nanya gitu kan. Nah, begitu nanya-nanya dapet updatean kalau Mas Ilham itu memang ganti nomor. Akhirnya diminta nomornya, ditelepon lah. Jadi nelpon pagi selama beberapa kali, baru diangkat itu malam. Halo, assalamualaikum, kata si Mas Bayu. Waalaikumsalam. Ini siapa? Kata di sana kan Mas Ilhamnya. Ini Bayu Ham. Bayu siapa? Gitu kan ditanya lagi. Ini Bayu yang di Jakarta, teman kerja dulu. Oh iya Bay, gimana Bay? Gimana? Tanya kabar kan. Tumben, sorry. Aku ganti nomor, belum sempat ngasih tahu yang lain, kata. Iya, ndak apa-apa Ham, intinya gitu ya. Nggak apa-apa. Gimana Bay, kabar gimana Bay? Ada yang bisa dibantu, kata si Mas Ilham. Ham, aku lagi sakit Ham. Hah, kamu sakit apa? Ditanya sama Mas Ilham kan. Aku udah bisa jalan Ham, aku lumpuh, katanya begitu, kata si Mas Bayu. Wah, kok bisa Bay seperti itu? Ham, aku minta tolong lah. Mas Bayu itu to the point ya. Ham, aku minta tolong lah. Minta tolong apa? Kamu jangan begitu, kata si Mas Bayu. Karena pikirannya itu udah, ini pasti Ilham gitu yang ngelakuin seperti ini. Kamu jangan gitu Ham. Maksudnya gimana Bay? Ya, aku nggak tahu, aku mungkin pernah punya salah ke kamu gitu. Aku kepikiran yang dulu sempat ngomelin kamu waktu kamu lagi ngerokok itu. Dan mungkin kamu sakit hati atau gimana, terus kamu ngelakuin sesuatu ke aku, kata si Mas Bayu. Nah, si Mas Ilhamnya, Bay, sumpah demi Allah, kata si Mas Ilham, aku nggak pernah kayak gitu-gitu dan aku nggak ngerti. Lagian ngapain juga seperti itu, orang duit aja lagi mepet, ngapain buat ngelakuin kayak gitu, bayar dukun atau apa? Ya Ham, ini serius Ham, aku juga serius Bay gitu, aku serius, aku nggak ngelakuin seperti itu, sumpah, kata si Mas Ilham. Ya wis lah kalau kayak gitu, maafin aku ya Ham ya. Itu adalah kalimat maaf yang pertama kali keluar dari mulutnya Mas Bayu. Ham, aku minta maaf ya yang kejadian dulu begini. Wah, ndak apa-apa Bay, ndak apa-apa. Ya mungkin gara-gara itu kamu jadi pulang kampung gimana? Enggak Ham, enggak sama sekali, kata si enggak Bay, enggak sama sekali. Aku itu pulang kampung karena apa? Bapakku itu lagi sakit, kata si Mas Ilhamnya. Oh, bapakmu lagi sakit? Iya, bapakku lagi sakit. Sakit apa? Sakitnya kayak kamu, Bay. Gak bisa jalan, katanya begitu kan. Hah? Sama kayak aku kayak gini? Iya, sama kayak gitu, gak bisa jalan. Dan ya aku kemarin kepikiran. Nah, disitu pun Mas Bayu menyimpulkan, oh jadi Ilham dulu itu begitu-begitu karena lagi kepikiran sama bapaknya, sikapnya berubah. Terus akhirnya udah kan, pembicaraan pun setelah itu nggak lama, ya intinya Mas Bayu minta maaf dan sebagainya, akhirnya ditutup. Cerita sama bapaknya, Pak, aku begini Pak, tadi nelpon si Ilham Pak, terus ya jawabnya diceritakan semuanya, ternyata Ilham bapaknya lagi sakit ke sana. Oh begitu, kok bisa sama kayak kamu ya Bay? Aku juga nggak tahu Pak gitu, kebenaran atau jangan-jangan ini penyakit menular ya Pak ya? Wih, penyakit menular apaan? Enggak, kata si bapaknya. Akhirnya sudah. Nah, malam itu Mas Bayu itu mimpi tidur dan dia itu bermimpi. Dia bermimpi dibawa oleh Mas Ilham ke kampungnya, ke sana, dan dalam kondisi yang seperti itu, dalam kondisi yang nggak bisa jalan, cuman dalam mimpi itu ceritanya kayak dipapah sama si Mas Ilham menuju ke sebuah rumah yang sederhana. Dan di situ ketemu sama seseorang yang dalam mimpinya itu adalah bapaknya Mas Ilham. Pun sama, kondisinya itu lagi duduk dan si bapak itu ngomong, loh kamu udah bisa jalan juga, kata si bapak kan. Iya Pak, saya udah bisa jalan Pak. Loh kok bisa, kata si bapak. Nggak tahu Pak, saya juga nggak tahu. Ya sudah, kamu kesini aja, kamu kesini, kamu tidur di sini, kata si bapak. Itu bilang begitu. Iya Pak, ini aku juga diminta sama Ilham tidur di sini Pak gitu. Oh ya wis, Ham siapin kamarnya, katanya begitu. Akhirnya sudah
disiapkan kamarnya, Mas Bayu pun tidur di sana. Nah, saat lagi tidur di situ, lagi tiduran di kamar tersebut, Mas Bayu itu dalam mimpi itu ngerasa, kok kakiku geli ya, ini geli apa, ini geli apa. Pas ngelihat ke bawah sana, itu ternyata ada satu sosok. Ini rambutnya itu panjang, rambutnya itu kayak ngebelit-belit si kakinya Mas Bayu. Nggak jadi satu begini, nggak, tapi dua gitu ya. Itu kayak ngeruwel-ngeruwel, sementara kepalanya itu di bawah ujung kakinya Mas Bayu. Itu nggak tahu kuntilanak atau apa, itu nggak tahu. Cuman kelihatan kepalanya doang dengan rambut yang panjang itu. Mas Bayu pun bangun yang mimpinya teriak-teriak begitu kan. Bapaknya pun datang ke sana. Bayu, kamu kenapa gitu kan? Pak, aku tadi mimpi begini-begini. Diceritakan semuanya gitu ya. Diceritakan semuanya ke bapaknya. Pak, mumpung mimpi ini baru terjadi, jadi ingatan itu masih kuat di kepalanya Mas Bayu. Diceritakan begini, dan bapak pun ngomong, "Bay, kamu telepon lagi teman kamu itu." "Telepon apa, Pak?" "Kita ke sana," katanya. "Kita ke sana." "Maksudnya ke sana kemana, Pak?" "Ke rumahnya Ilham." "Di mana? Kebumen ya?" "Iya, Pak, di Kebumen, Pak." "Ya udah, kita ke sana. Kamu bilang sama Ilham, 'Ham, aku mau main ke situ.' Kamu bilang kayak gitu ya." Iya Pak." Mas Bayu pun bingung waktu itu. Maksudnya gimana sih? Kok bapak kayak mau ngikutin di mimpi yang aku ceritakan? Itu kan cuman mimpi. Nah, akhirnya apa? Teleponlah si Mas Bayu dan ya diangkat sama Mas Ilham, ngobrol-ngobrol di sana. Ya pertama tanya kabar, "Gimana kabar bapakmu?" katanya. Mas Ilhamnya juga nanya, "Kabar kamu gimana, Bay?" Setelah saling tanya kabar tadi, akhirnya maksud dan tujuan pun disampaikan. "Ham, aku mau minta tolong, aku mau ngerepotin, boleh ndak?" katanya. "Iya, Bay, kenapa, Bay? Kalau aku bisa, aku kerjain. Kalau aku nggak bisa, ya aku bilang nggak bisa," kata si Mas Ilhamnya. "Bay, Ham, aku mau main ke tempatmu, ke Kebumen, boleh ndak?" katanya. "Bay, ini sorry ya," kata si Mas Ilham ya. "Aku ini baru aja disuruh sama bapakku." "Suruh ngapain?" "Aku baru disuruh ngerapiin kamar," katanya begitu. "Dan bapak bilang, katanya nanti mau ada tamu datang ke sini." "Bapakku bilang seperti itu, Bay." "Apa itu kamu maksudnya tamunya, Bay?" "Ya aku ndak tahu," gitu kan. "Loh, kenapa kamu tiba-tiba minta ke sini?" "Aku itu mimpi, Ham, begini-begini, aku cerita ke bapakku dan bapak bilang katanya aku disuruh main ke Kebumen sana, ke tempatmu," katanya. "Kok sama ya, bapakku juga kok tiba-tiba nyuruh aku itu kamar yang depan itu dirapiin, dibersihkan, soalnya mau ada tamu." "Tamunya siapa, Pak?" "Tamu dari jauh," kata si bapak itu begitu, Bay. Aku bingung. Ini gimana sih, katanya. "Ya wis lah, Ham, berarti anggap aja itu tamuku, anggap aja itu kamar buatku kali, Ham. Entar dulu, Bay. Ini mastiin dulu, nanti kalau kamu misal main ke sini gimana?" "Iya juga ya. Ya aku nggak nginep, tenang aja, aku nggak nginep," gitu ya. Mas Ilham pun, "Ya kalau mau nginep juga ndak apa-apa. Tapi udah dah. Kamu kalau mau ke sini aja. Kamu ngabarin gitu ya, kapan mau ke sininya." "Oke, Ham, oke, Ham. Ayo, aku ngurusin yang di sini," kata si Mas Ilham. Akhirnya sudah, telepon pun putus. Mas Bayu pun ngomong sama keluarga kira-kira kapan besok gitu. Setelah besok dikabarin ke Mas Ilham tadi. Mas Ilham pun ternyata nanya sama bapak, "Pak, ini tamunya tamu dari jauh, temanku nelpon begini-begini, Pak." "Ya udah, itu berarti buat temenmu," kata si bapak. Ya Mas Ilham pun bingung gitu ya. "Bay, aku tuh bingung sumpah," gitu ya. "Aku bingung, aku nggak ngerti. Ya usah, ini kamar udah siap, cuman ya namanya di kampung, rumahku juga jelek, nggak sebagus kantor gitu ya. Rumahku kotor, gimana?" "Ya ndak apa-apa, Hamda." Akhirnya singkat cerita, datanglah Mas Bayu ke Kebumen sana sama keluarganya. Nah, datang ke situ disambut sama Mas Ilham tentu saja, dan Mas Bayu itu kan memang bawa kursi roda ya, kursi roda minjem sama saudaranya. Ya karena ribet, ini itu akhirnya apa, Mas Bayu itu dipapah. "Udah, Bay, sini tak bantuin aja." Dipapah sama Mas Ilham, dan itu tuh mirip kayak di dalam mimpi, kata si Mas Bayu. "Ham, aku mimpiku juga seperti ini, Ham. Terus nanti di sana ketemu sama bapakmu." Ternyata bener. Bapaknya Mas Ilham itu udah duduk di ruang tamu di situ. Mas Bayu pun didudukan di sana.
si bapak, cuman bapaknya Mas Bayu itu cuman diem aja, nggak ngobrol sewaktu di dalam mimpi kan, cuman senyum-senyum begitu aja. Setelah Mas Bayu duduk di sana, bapaknya Mas Ilham pun baru ngajakin ngobrol. Gimana ceritanya kok bisa seperti itu Mas? Ditanya kan. Saya juga nggak tahu Pak, saya juga bingung. Bapak sendiri gimana? Katanya. Saya juga sama seperti kamu begini, katanya, kata si bapak. Iya ya Pak, kok bisa seperti ada keluarganya Mas Bayu pun akhirnya masuk, ini masuk, ngobrol-ngobrol yang lumayan cukup panjang, yang Mas Bayu itu bikin garuk-garuk kepala gitu ya, terutama obrolan bapaknya Mas Bayu sama si bapaknya Mas Ilham tadi. Ngomong-ngomong, ini apa sih urusannya, ada air terjun segala macem, ini tuh gimana gitu. Dan akhirnya sepakat nanti malam itu akan diadakan kayak semacam ikhtiar lah, usaha untuk kesembuhan Mas Bayu sama bapaknya Mas Ilham. Sakitnya sendiri itu ndak ngerti, jadi bapaknya Mas Ilham itu cuman bilang mimpi, tapi mimpinya nggak ada hubungannya sama Mas Bayu, melainkan itu tadi, kamu datang aja ke ada air terjun, di air terjun kecil di kampungnya si Mas Ilham. Air terjun paling tingginya 2 meter gitu ya, air cuma kelicir-kelicir gitu doang, apalagi waktu itu lagi musim kemarau. Nah, mereka itu disuruh datang ke sana, disuruh kaki di bawahnya itu ada airnya gitu, di bawah air terjun ada batu-batu semacam itu. Nah, kakinya direndam di sana katanya begitu. Dan hal itu pun disampaikan ke keluarganya Mas Bayu. Keluarganya Mas Bayu pun nggak keberatan, terutama bapaknya. Ya, akhirnya hal itu dieksekusi lah, akhirnya dijalankan gitu kan. Malam harinya, singkat cerita, Mas Bayu, Mas Ilham, bapaknya Mas Bayu sama bapaknya Mas Ilham dibantu sama beberapa warga di sana. Warganya itu sekitar 4 orang, lumayan cukup banyak lah. Ya, dibantu, ditandu menuju ke sana, menuju ke air terjun tersebut. Ya, Mas Bayu juga ngerasa nggak enak. Oh, ternyata begini jadi Jenderal Sudirman. Mikirnya tuh begitu. Karena ditandu, didudukin di atas, diangkat. Berarti berdelapan ya warganya ya. Karena bapaknya si Mas Ilham juga ditandu. Si Mas Bayu juga ditandu. Akhirnya ke sana dan sebenarnya jaraknya itu nggak terlalu jauh. Tapi memang lumayan cukup menanjak. Mas Bayu sendiri waktu itu agak-agak sedikit ketakutan gitu. Aduh, ini kayak gini kalau jatuh gimana ya. Nah, makin ke sana dan Mas Bayu itu memang nggak ngerti ya masalah yang klinik-klinik semacam itu tuh bener-bener lah, apa iya kayak gini bisa sembuh gitu ya. Cuman memang banyak keanehan-keanehan, terutama kayak semacam ada komunikasi antara bapak sama bapaknya Ilham. Itu pokoknya aku nggak ngerti gitu. Aku mimpi kok berhubungan sama ini. Aku sakit begini kok sakitnya sama kayak bapaknya Mas Ilham. Apa yang sebenarnya terjadi ya? Aku nggak ngerti. Udahlah, ikutin aja pikirnya Mas Bayu. Akhirnya singkat cerita sampailah Mas Bayu di air terjun tersebut. Saat sampai di sana, pertama yang dilihat oleh Mas Bayu adalah seolah-olah matanya itu melihat ada seorang perempuan, dia itu pakai kebaya gitu, pakai kemben batik begitu, rambutnya itu panjang. Nah, ini tuh berdiri itu. Ini kan air terjun gitu. Seolah-olah kayak nutupin si air terjun tersebut, tapi air itu tuh kayak keluar dari perutnya. Itu astagfirullahaladzim, itu apa, serem banget pikirnya si Mas Bayu gitu ya. Tapi setelah ucek-ucek mata gitu dilihat lagi, oh ternyata air terjun. Aku kok tadi seperti melihat ada perempuan tinggi besar gitu ya, berarti lebih dari 2 meter, mungkin ukurannya sekitar 4 meter atau apa, itu kayak gitu berdiri di air terjun sana. Mas Bayu pun diturunkan di situ dan dibantu pelan-pelan menuju ke bawah air terjun tersebut sama bapaknya Mas Ilham. Nah, setelah dibawa ke sana, bapaknya Mas Ilham itu yang memberikan instruksi ke warga. Mas, nanti tolong begini, nanti tolong begitu. Mas Bayu sih cuman ya ngedengerin doang. Bapaknya Mas Bayu juga kadang terlihat seperti sedang berdiskusi dengan bapaknya Mas Ilham. Cuman apa yang didiskusikan itu nggak kedengeran ke telinganya Mas Bayu. Akhirnya sudah, kakinya Mas Bayu pun direndam di bawah sana.
ces, kerasa dinginnya. Nah, di situ kerasa dingin, Mas Bayu pun seneng. Artinya apa? Saraf-saraf di kakiku tuh masih pada hidup. Bapaknya si Mas Ilham pun duduk di sana, kakinya sama direndemin. Nah, setelah yang terakhir, itu bapaknya Mas Ilham nyuruh semuanya itu disuruh minggir. Sana menjauh semuanya, ini biar Bapak, biar saya sama Bayu aja berdua di sini. Pak, ndak apa-apa Pak, kata Mas Ilham. Ndak apa-apa, tenang aja Ham. Udah minggir dulu. Termasuk bapaknya Mas Bayu pun disuruh minggir semuanya. Bener-bener cuman berdua di situ. Bayu disuruh merem. Bayu, kamu merem ya, katanya. Iya Pak. Akhirnya merem lah si Mas Bayu di situ. Cuman kedengar kerucak-kerucuk air terjun itu tadi, yang airnya itu nggak banyak. Plus ini kupiak-kupiuk, kayak ada yang mainin air di bawah legokan itu ya, tempat kaki mereka itu berendam. Kopiok begitu. Dan si bapaknya Mas Ilham itu kayak, dia itu kayak orang gremeng, kayak orang ya bergumam gitu ya, kayak baca mantra, sesuatu yang Mas Bayu sendiri gak ngerti itu bahasa apa, tapi bacanya itu cepet banget, seolah-olah semacam itu Mas Bayu memang dari awal udah dilarang, kamu jangan buka mata ya gitu. Iya Pak, iya Pak. Akhirnya kayak gitu ditutup, terus sampai akhirnya apa? Mas Bayu itu ngerasa, ini kakiku kok mulai kerasa begini ya, glesar, kayak seolah-olah itu ada yang megang, cuman rasanya itu belum penuh kayak kaki normal. Kaki dalam kondisi yang tidak terasa gitu ya. Itu kayak dipegang-pegang, lambat laun itu makin terasa. Kan Mas Bayu penasaran. Begitu, ya karena penasaran dia itu lupa, akhirnya melek. Begitu melek, dia itu melihat ada dua perempuan di sana. Yang jelas perempuan karena kelihatan pundaknya dan rambutnya itu basah panjang. Rambutnya itu lagi dipakai buat gosok-gosokin kakinya si Mas Bayu sama kaki bapaknya si Mas Ilham. Ada dua sosok di sana. Sebagian badan itu berendam kayak cuman sedadak begini. Kelihatan pundaknya, ini rambutnya itu dipakai buat ngegosok-gosok begini. Mas Bayu melek begini. Ini siapa? Tep lah, tapi ditutup lagi waktu itu ya. Ternyata kakiku ada yang nyuciin, dan ini perempuan-perempuan itu siapa ya, aku nggak ngerti, aku nggak kenal, apa ini setan atau bukan, pikirnya si Mas Bayu. Bertanya-tanya sendiri sampai akhirnya rasa gosokan-gosokan itu pun perlahan mulai hilang. Slop, udah bener-bener hilang. Bapaknya Mas Ilham ngomong, "Bay, udah Bay, gimana kaki kamu?" kata si bapaknya Mas Ilham. Nah, disitulah Mas Bayu baru nyadar, ternyata kakinya bisa digerakkan begini, kecupiak gitu ya. Itu saking kencengnya ngegerakin kaki. Ini kan keluar airnya itu ke bapaknya si Mas Ilham. Pak, maaf Pak, nggak sengaja Pak. Ini kok tiba-tiba begini Pak. Ya wes, syukur, nggak apa-apa. Artinya kaki kamu udah bisa digerakkan. Coba satunya, kata si bapak. Alhamdulillah Pak, bisa Pak. Ya syukur, alhamdulillah. Bapak gimana Pak? Bapak juga udah bisa digerakkan, ini lihat nih. Terus akhirnya, ya udah, kamu pelan-pelan ya. Ham, Ilham kesini. Akhirnya Mas Ilham pun dipanggil ke sana buat bantuin gitu. Bapaknya Mas Bayu pun ke situ. Akhirnya diangkat lah gitu ya. Diangkat, dan memang Mas Bayu udah bisa berdiri sendiri, dan boleh dibilang waktu itu Mas Bayu itu udah sembuh. Setelah sembuh, langsung mereka, tapi pulangnya tetap ditandu gitu. Tetap ditandu karena Mas Bayu sendiri juga ya memang udah sembuh, tapi kadang masih lemes-lemes gitulah. Tibalah di rumahnya si Mas Ilham di sana, dan waktu itu udah sekitar jam 12:30 pagi. 12:30 pagi Mas Bayu belum mengantuk ya, karena itu tadi bingung, seneng, banyak pikiran. Akhirnya di sana itu kayak diterangkan, dijelaskan oleh bapaknya si Mas Ilham. Jadi bapaknya Mas Ilham itu menyebut kalau kakinya sakit begini, tiba-tiba nggak bisa jalan, ini tuh sebenarnya cuman kayak perantara jalan supaya kamu itu bisa kesini Bayu, katanya. Pak, iya, Mas Bayu nggak tertarik dengan itu sebenarnya. Yang lebih tertarik adalah kenapa kaki saya bisa seperti ini. Di situ pun ada sesuatu yang diceritakan oleh bapaknya. Jadi Mas Ilham itu dulu banget, sewaktu ibunya lagi mengandung, ini kan sempat datang ke daerah kali di situlah.
tapi di bagian bawahnya. Nah ini lagi hamil besar, ceritanya lagi mau nyuci-nyuci semacam itulah. Nah saat ke situ tiba-tiba perut itu kontraksi dan ibunya Mas Ilham itu nggak ada yang nolongin di sana, dan akhirnya apa? Ada sesuatu yang bantuin. Ibunya Mas Ilham itu kayak pingsan atau gimana, bangun-bangun, Mas Ilham itu udah lahir di bawahnya di situ, dan lahirnya itu di dekat air terjun tersebut, kata si bapak. Masa sih Pak? Mas Ilham pun nggak tahu cerita itu. Akhirnya apa? Bu, beneran Bu? Iya beneran. Warga pun nggak ada yang tahu. Jadi setelah lahir, ibunya itu ya belum digunting, belum apa gitu, berusaha turun sendiri ke sana, dan gak ada satu warga pun yang melihat. Akhirnya sudah sampailah di rumah, bapak pun kaget dulu, Bu, udah lahir begini. Ya Pak, udah lahir begini Pak, wis intinya gitu ya. Akhirnya diurus-urus, udah selesai lah. Mas Ilham pun sehat, ibunya juga sehat. Tapi ya itu tadi, Ilham itu lahir di sana, dan mungkin ada sesuatu, mungkin yang ya kamu jujur-jujur aja, kamu sempat sakit hati atau apa? Enggak sih Pak, aku enggak sakit hati. Enggak, kamu itu mungkin sempat sakit hati atau gimana. Jadi ya begitu, ada sesuatu mungkin yang enggak tahu ya, mungkin ada yang dampingin kamu kali ya Ham ya. Dan mungkin enggak terima, akhirnya Bayu, ya ngaruhnya ke Bayu juga seperti itu. Kalau gimana-gimananya, Bapak enggak tahu, ini sebatas dugaan, dihubung-hubungin sama itu tadi, masa lalunya Mas Ilham yang seperti itu, yang lahir di sana, di di dekat air terjun tersebut. Dan tadi juga si bapaknya Mas Bayu, kamu lihat nggak Bay? Sempat ngelihat nggak Bay? Sempat Pak, katanya. Loh berarti kamu buka mata ya, katanya? Iya Pak, aku buka mata karena penasaran, tak buka begini, ternyata itu Pak ada yang gosok-gosokin kaki gitu. Oh ya wis lah, berarti seperti itu kali ya, kata si bapaknya Mas Bayu. Kata si bapaknya Mas Ilham. Bapaknya Mas Bayu pun gak banyak komentar, cuma bilang terima kasih. Dan bapaknya Mas Bayu itu, ya saya percaya dengan hal-hal semacam itu memang kadang terjadi, yaitu di luar nalar gitu. Kalau diceritakan ke orang juga, orang gak semua orang percaya. Tapi ya setidaknya saya juga bersyukur karena pernah mengalami ini. Bay, ini jadikan pelajaran buat kamu ya. Iya, dan akhirnya Mas Bayu pun ngomong lagi, Ham, aku minta maaf ya Ham ya. Iya Bay, enggak apa-apa. Kamu balik lagi ke Jakarta lah, balik ke perusahaan yang itu. Aku udah bisa Bay, aku udah ada kesibukan di sini. Akhirnya Mas Ilham pun memutuskan untuk tetap tinggal di Kebumen sana, berdikari di situ. Mas Bayu pun balik lagi ke Jakarta sana, dan alhamdulillah udah sembuh. Itu aja satu cerita dari Mas Bayu di Jakarta sana. Terima kasih banyak. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya, apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, tak lupa tentu saja terima kasih banyak. Sedikit banyak sangat membantu kami. Dan yang belum memesan ditunggu pesanannya. Itu aja doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua. Semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.